Selamat sore Sobat Papino Cimol. Untuk para papi-papi muda yang selalu energik dan bersemangat selama pandemi ini nih, hampir 2 tahun nih di Indonesia dan belum ada kepastian yang baik ya. Tapi tetap jaga kesehatan dan makan yang cukup karena itu untuk membangun imun tubuh kita. Nah, sore-sore begini nih enaknya sambil ngopi atau ngeteh ditemani crackers, membuat obrolan kita semakin seru dan pokoknya membuat happy lah ya, bergembira walaupun memang keadaan seperti ini. Yuk lanjut saja. By the way nih ya, gue tinggal di Tegal dengan panorama alam yang bagus, kotanya terus berkembang, ya dengan segudang masalah juga ya. Para papi muda dengan looks like-nya kota Tegal sekarang nih, gimana nih menurut kamu semua nih? Jadi ada nggak sih kenangan-kenangan yang membekas di kalian nih ketika kalian ke suatu tempat di segala penjuru ya kota Tegal, membuat kalian mungkin melihatnya tambah senang ataupun kenangan sedih ataupun malah jadi marah atau justru malah keinget mantan nih jangan-jangan. Kalau dulu nih ya yang namanya orang mau foto-foto di mana kek, kayak di alun-alun lah, mungkin di pantai alam indah lah, ya fotonya gitu-gitu aja sih, karena dulu memang nggak ada media sosial, nggak ada yang mau dipamerin nih dari foto yang mau kita posting, entah di Twitter lah, entah di Facebook lah, entah di Instagram dan sebagainya. Jadi sebenarnya nih dulu industri foto studio menjadi legend deh, tapi sekarang masih ada peminatnya untuk foto-foto tertentu yang sifatnya formal. Dulu mah untuk cetak foto aja kita harus punya film roll ya. Mungkin kalian masih ingat tuh yang teman-teman zaman 90-an ya. Dan itu harus dicuci. Apalagi dulu ada namanya foto Polaroid. Nah, itu sekali cekrek langsung jadi tuh. Dan kita harus beli tuh kayak kertasnya ya yang khusus untuk kamera Polaroid nih. Nah itu semua nih udah jadi barang vintage nih. Cara untuk bangunan-bangunan di kota Tegal nih, dulu yang paling angker ya di kota Tegal tuh ada di Gedung Biro. Dulu tempatnya Universitas Pancasakti Tegal dulunya. Kantor Biro tuh ya, menurut sejarah dia merupakan asetnya PT KAI. Ada lagi nih tempatnya angker dulu di dekatnya Stadion Yosudarso. Ya namanya juga dekat dengan Taman Makam Pahlawan lah. Di situ dulu tempatnya gelap. Sekarang mah Jalan Cempaka nih ya. Jadi tempat favoritnya orang-orang buat shortcut nih untuk ke kantor, ke sekolah, terutama yang punya tujuan ke arah selatan, Kardinah terus dan seterusnya lah ke sana lah pokoknya. Dulu mah yang namanya pusat kuliner ya adanya di Jalan Pokanjari ya. Di situ tuh. Terus ada lagi yang namanya Gang Senggol kalau nggak salah. Itu dekat dengan kantor polisi yang ada di alun-alun Kota Tegal. Tentunya nih ya, alun-alun juga jadi pusat kuliner zaman dulu. Ya sekarang mah sudah berkembang dan ada di mana-mana. Misalkan sekarang ada di Jalan Kartini. Kemudian ada di Jalan Palaraya, itu udah banyak banget. Apalagi di arah Langon tuh, itu makin banyak lagi tuh kuliner-kuliner di Tegal saat ini. Ya memang kemajuan teknologi dan media sosial menjadi ya mempermudah lah orang untuk mencari usaha dan rezeki ya. Yang terpenting yaitu kreatif dan budget untuk jalanin usaha itu tentunya. Kalau dilihat dari teritorinya nih ya, kota Tegal ini sebenarnya sangat strategis loh. Karena bisa dibilang kota ini sebagai kota peralihan. Kenapa? Ya diapit oleh kota-kota besar. Misalkan yang ada di arah barat Jakarta, kemudian di timur Semarang, selatan itu Purwokerto. Dan gue baru inget dong, yang namanya dulu nih tempat karaoke ya, itu cuma ada satu di Tegal. Itu dekat lampu merah gantung. Jadi siapa nih yang gak tahu lampu merah gantung? Coba, yang namanya orang Tegal pasti udah kemana aja. Atau malah justru di rumah aja nih. Wah keterlaluan nih kalian kalau di rumah aja.
Jangan-jangan nih ya, di masa PPKM begini, pandemi, makin di rumah aja nih. Wah, kalau tempat karaoke mah sekarang udah bertransformasi. Nah, hanya papi-papi muda nih yang paham nih transformasinya jadi apa yuk kalau tempat karaoke. Tapi tinggal di Tegal makin seru loh dengan adanya kafe, coffee shop, dan sebagainya. Ini sebenarnya dampak dari banyaknya teman-teman muda kita nih yang coba belajar atau bekerja di kota besar, kemudian dia datang ke kota Tegal, ya berusaha untuk membangun daerahnya dan membangun bisnis. Wah, itu keren banget tuh bagi kalian yang berbisnis. Setidaknya membuat impact pada generasi sekarang nih untuk lebih stylish. Waduh, ikutin zaman, ikutin tren. Pokoknya harus up to date. Untuk yang generasi 90-an nih, tahu nggak dulu yang namanya bioskop nih di kota Tegal? Adanya cuma satu. Nah, namanya dulu Marina. Tepatnya sih di depan atau di seberang gedung Yamaha. Sekarang tuh, kalau yang tahu, cus aja cek. Sekarang sih sudah terbengkalai ya. Dulu tuh tempat paling rame. Ya istilahnya mallnya Tegal lah. Sekarang udah banyak ya. Ada Rita Mall, ada Pacific Mall. Kemudian yang baru ada Transmart. Nah, bioskop pun sekarang juga bervariasi nih. Ada CGV, ada apa namanya ya yang di Pasifik. Coba sebutkan di kolom komentar kalau yang tahu. Tapi sayang ya, XX1 belum masuk nih. Kita lagi nunggu nih ya. Apalagi dengan beberapa franchise yang sudah masuk seperti KFC, kemudian McD, Richeese, Pizza Hut. Cuma yang belum masuk nih ya, Starbucks nih. Dengar-dengar sih katanya mau masuk ke Tegal. Cuma kita tunggu aja. Domino Pizza udah masuk juga loh. Berarti kita nggak bisa memandang sebelah lagi nih kota Tegal. Walaupun kecil, dorongan orang-orang ataupun pihak-pihak yang ingin berinvestasi Tegal semakin besar. Yaitu terlihat dari beberapa brand yang berani ada di kota Tegal dan menjalankan bisnisnya. Tapi sayang ya, sekuat brand abnormal justru tidak lama di kota Tegal dan akhirnya digantikan dengan brand baru. Tapi menurut gue sih ya, orang-orang Tegal nih termasuk orang-orang yang konsumtif loh. Dan jangan lupa, mereka tuh pasti sangat euforia di awal. Lama-lama justru harus tergerus dengan adanya brand baru yang masuk. Nah, bagi para pebisnis nih ataupun yang menjalankan usaha di kota Tegal, harus pintar-pintar berinovasi. Walaupun konsumtif nih ya, tapi orang Tegal tuh juga bosenan loh. Investasi di kota Tegal dan di kabupaten juga nih makin menggeliat nih dengan adanya exit tol di Adiwarna. Nah, makin tuh banyak tuh usaha-usaha masuk, usaha-usaha mulai bervariasi. Banyak nih artis-artis dadakan jadi selebgram. Dulu mah mana ada. Kalau dulu tuh ya yang mau jadi artis di kota Tegal atau di kabupaten harus ikut dulu kayak apa nih kompetisi lah, lomba dan sebagainya. Mereka akan terkenal tentunya karena skill mereka ya. Nggak kayak sekarang nih. Yang penting eksis, yang penting jepret sana sini. Tapi itu juga suatu kalian loh. Jangan salah, itu berarti mereka telah menerapkan prinsip marketing untuk nge-branding personalnya dia sendiri. Di masa begini sih dengan adanya industri 4.0, teknologi dan semua kemudahan sosial media akan lebih mudah mereka mencapainya. Kita pun jangan sampai kalah nih untuk generasi papi-papi nih. Terus berkarya ya para papi-papi, jangan sampai kalah sama yang muda-muda nih. Sikat bung. Jadi ceritanya nih ya, gue tuh kemarin ngobrol-ngobrol sama temen gue menuju ke arah Gucci. Terus kabarnya nih per 1 September Gucci itu udah dibuka loh. Tapi dengan menerapkan protokol ketat nih COVID-19 tentunya. Dan dari hasil obrolan itu nih dengan teman, jadi yang paling berbeda nih dari tahun ke tahun dari generasi 90 nih para papi nih. Dulu mah namanya untuk nyari lapangan nih buat main sepak bola itu gampang banget dan kita bisa mencarinya dimanapun itu. Nah kalau sekarang nih udah banyak perumahan, malah justru kita main bolanya di gadget.
Semua anak-anak sekarang serba gadget, serba HP. Jadi kayaknya apakah mereka punya masa-masa bahagia ya dengan teman-teman nih? Main bola lah, ada kaki terkilir lah, ada kaki lecet lah ya. Dulu ada juga namanya mainan bentengan. Terus bola gebuk kalau nggak salah. Terus istilahnya kalau lompat tali sini ye. Waduh, papi muda jangan lupa dulu pernah main lompat tali loh dan itu seru banget. Sampai apa istilahnya sebendera. Waduh. Sama cewek-cewek juga sih. Ada juga bata rubuh. Terus main engklek juga loh. Wah, apalagi tuh kalau nggak seru. Terus paling seru lagi nih. Suka berantem kadang-kadang papi. Nah, siapa dulu ayo para papi yang pernah berantem sama teman cuma gara-gara mungkin diledekin nama bapaknya lah tuh. Itu sumpah itu menyebalkan ya zaman dulu ya. Ledek-ledekan nama orang tua ya. Siapa yo yang pernah ngerasain. Terus sekedar karena main bola terus dijegal lah. Main bola sih nggak hanya teman-teman sekampung dong ya. Jadi kita juga pernah namanya adu antar kampung nih. Jadi untuk para papi muda nih, terutama yang generasi 90-an ya. Jadi kita tuh dulu ketika masuk bulan Ramadan dan puasa nih, kita dari sekolah diwajibin ngisi kayak buku gitu. Jadi ya yang kita isi tuh ada isi ceramahnya apa, kemudian penceramahnya siapa. Jadi pas sholat raweh terutama tuh, kemudian diminta tanda tangan. Nah subuh-subuhnya tuh kita suruh ikut kuliah subuh. Habis itu kita jalan-jalan main petasan. Itu termasuk kegembiraan yang gak bisa dilupain deh dengan teman-teman. Sampai ada juga teman-teman yang kena petasan lah. Kan dulu kan gak ada banyak perumahan nih seperti sekarang. Jadi masih banyak sawah-sawah. Jadi ketika sawah itu mulai banjir, kita sering tuh namanya mandi-mandian di selokan tuh. Tapi selokannya gak kayak sekarang, kotor-kotor. Dulu masih bersih-bersih sampai nyari ikan, belut, ikan betik ya, sepat, kutuk. Wah, siapa tuh yang masih hafal tuh nama-nama ikan zaman dulu ya. Kalau sekarang bisa nyebutin 5 nama ikan, bisa dapat tuh sepeda dari Pak Presiden. Gak berasa nih ya, kita yang sudah lahir di tahun 90-an nih. Mungkin kira-kira kita sudah ya 30 tahunan berarti ya. Wah, kita udah kepala 3 nih papi-papi. Tapi jangan khawatir, semuanya ada momennya kok. Dan kita perlu ngajarin nih sama papi-papi muda nih. Yuk kita belajar bersama sambil yang ngopi-ngopi lah. Kalau bisa kemudian bisa jadi sambil sharing pengalaman loh. Dan itu pasti seru deh. Karena pengalaman gue sama lu kan pasti beda nih. Apalagi jam terbang nih dengan profesi masing-masing. Jangan sampai kalah nih sama papi-papi yang lain nih. Yang udah senior. Begitulah. Yuk, thanks banyak untuk kalian semua para papi muda yang udah ngeluangin waktunya untuk dengerin podcast gua nih. Ya, semoga sehat terus dan jaga prokes untuk protokol COVID-19-nya. Dan selalu harus menjadi keren ya. Karena papi-papi itu mulainya muncul hot daddy. Oke? Semangat atau semangat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye!